Latihan soal SKB Pendidikan dan Keguruan. Soal nomor 1, ranah kognitif yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan penilaian. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yaitu A. Minat, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. B. Ingatan, kemauan, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. C. Ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. D. Ingatan, pemahaman, kemauan, analisis, sintesis, penilaian. E. Minat, ingatan, sintesis, kemauan, kognitif, pemahaman. Jawaban yang benar adalah yang C. Ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. Bahwa ranah kognitif yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yaitu faktor ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, penilaian. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 2, tujuan membaca menurut Rivers dan Temperley 1978 kecuali A. Memperoleh informasi untuk suatu tujuan atau merasa penasaran tentang suatu topik. B. Memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, misalnya mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga. C. Berakting dalam sebuah drama, bermain game, dan menyelesaikan teka-teki. D. Mengekspresikan secara lisan ide dan gagasan. E. Mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi atau apa yang tersedia. Jawaban yang benar adalah yang D. Mengekspresikan secara lisan ide dan gagasan. Berikut ini pembahasannya ya. Tujuan membaca menurut Rivers dan Temperley 1978 adalah memperoleh informasi untuk suatu tujuan atau merasa penasaran tentang suatu topik, memperoleh berbagai petunjuk tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari, misalnya mengetahui cara kerja alat-alat rumah tangga. Berakting dalam sebuah drama, bermain game, dan menyelesaikan teka-teki. Kemudian berhubungan dengan teman-teman dengan surat menyurat atau untuk memahami surat-surat bisnis. Lalu mengetahui kapan dan di mana sesuatu akan terjadi atau apa yang tersedia. Mengetahui apa yang sedang terjadi atau telah terjadi sebagaimana dilaporkan dalam koran, majalah, laporan. Kemudian memperoleh kesenangan atau hiburan. Jadi yang bukan termasuk tujuan membaca menurut Rivers dan Temperley adalah yang D. Lanjut soal nomor 3. Perhatikan kalimat berikut ini. 1. Ubahlah puisi beserta kata-kata dan tanda baca yang telah kamu tambahkan tadi ke dalam bentuk prosa. 2. Bacalah puisi berkali-kali hingga paham akan isinya. 3. Tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sengaja dihilangkan penyairnya. Ingat, penambahan kata-kata atau tanda baca harus sesuai dengan pemahamanmu terhadap isi puisi. Penambahan kata-kata atau tanda baca ditulis dalam tanda kurung. Dari kalimat di atas akan disusun langkah-langkah membuat parafrase puisi ke prosa. Susunan yang tepat yaitu titik-titik A 213, B 123, C 312, D 231, E 321. Jawaban yang benar adalah yang D 231. Nah, pembahasannya seperti ini ya, bahwa langkah-langkah bagaimana cara mengubah sebuah puisi ke dalam bentuk prosa
tanpa mengubah makna dari puisi tersebut. Caranya sebagai berikut. 1. Bacalah puisi berkali-kali hingga paham akan isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahkan kata-kata atau tanda baca yang sengaja dihilangkan penyairnya. Ingat, penambahan kata-kata atau tanda baca harus sesuai dengan pemahamanmu terhadap isi puisi. Penambahan kata-kata atau tanda baca ditulis dalam tanda kurung. Yang ketiga, ubahlah puisi beserta kata-kata dan tanda baca yang telah kamu tambahkan tadi ke dalam bentuk prosa. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut soal nomor 4. Salah satu cara menilai prosa adalah teknik penyekoran analitik. Maksudnya adalah A. Melakukan penghitungan secara rinci meliputi judul dan gagasan. B. Penilaian berdasarkan kesan secara keseluruhan dari sebuah karya sastra. C. Melakukan perhitungan pada unsur-unsur utama pembentuk karangan, misalkan komponen struktur, kosakata, gaya, isi, atau organisasi. D. Melakukan perhitungan berdasarkan gaya bahasa dan gagasannya. E. Mengukur skor keindahan bahasa prosa secara rinci. Jawaban yang benar adalah yang A. Melakukan penghitungan secara rinci meliputi judul dan gagasan. Bahwa teknik penyekoran analitik adalah teknik penyekoran berdasarkan pada komponen-komponen pembentuk karya prosa dengan melakukan penghitungan secara rinci meliputi judul dan gagasan. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Lanjut soal nomor 5. Unsur-unsur drama yaitu A. Teks, suara, bunyi, musik, dan rupa. B. Gerak, suara, bunyi, musik, dan rupa. C. Teks, gerak, suara, musik, dan rupa. D. Gerak, suara, musik, dan rupa. E. Tema, gerak, teks, musik, dan rupa. Jawabannya yang benar adalah yang C. Teks, gerak, suara, musik, dan rupa. Jadi unsur-unsur drama itu meliputi teks, gerak, suara, musik, dan rupa. Soal nomor 6. Membentuk kantin yang tidak ada penjualnya dan pembeli hanya mengambil barang serta meninggalkan sejumlah uang sesuai harga barang yang diambilnya pada kotak uang. Hal ini mengajarkan kepada siswa proses tentang A. Kedisiplinan, B. Kejujuran, C. Musyawarah, D. Nasionalisme, E. Tenggang rasa. Kira-kira jawaban yang benar adalah apa? Nah, jawaban yang benar itu yang B ya, kejujuran. Karena untuk membentuk kantin itu, dia itu anak yang mengambil barang haruslah jujur. Karena dia kalau misalnya anak itu jujur, kalau mau membayar pasti akan membayar dan meletakkan uang sesuai dengan jumlah harga barang itu. Tapi kalau anak itu tidak jujur, bisa saja dia tidak akan membayar ya. Jadi dalam soal ini membentuk kantin yang tidak ada penjualnya dan pembelinya hanya mengambil barang serta meninggalkan sejumlah uang sesuai harga barang, ini untuk mengetes tentang kejujuran anak. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, kejujuran. Lanjut soal nomor 7. Contoh proses pembelajaran nasionalisme yang tepat adalah A. Mengenalkan kemajuan teknologi dan globalisasi. B. Mengajarkan musyawarah. C. Mengajarkan untuk selalu menghargai jasa para pahlawan. D. Mengajarkan untuk menghargai orang lain yang sedang beribadah sesuai keyakinannya. E. Menggunakan produk luar negeri yang lebih mudah digunakan. Jawaban yang benar adalah yang C. Mengajarkan untuk selalu menghargai jasa para pahlawan.
bahwa mengajarkan untuk selalu menghargai jasa para pahlawan akan menyebabkan siswa menghormati dan mencintai negaranya, karena untuk memerdekakan bangsa ini diperlukan perjuangan yang sangat besar. Dari sinilah sikap nasionalisme dapat terbentuk. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 8, indikator penting untuk menyusun penilaian pembelajaran PPKN pada siswa kecuali A. Kontinuitas, B. Relevansi, C. Keterpakaian, D. Kecerdasan, E. Teoritis. Jawaban yang benar adalah yang D. Kecerdasan. Mari kita bahas satu persatu. Kontinuitas berarti materi yang diberikan kepada siswa merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. Relevansi berarti materi yang diberikan merupakan materi yang diperlukan untuk mempelajari materi lain. Keterpakaian berarti materi PKN yang diberikan memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian harus menguasai teori, lalu mengaplikasikan dalam kehidupan. Jadi teoritis merupakan indikator yang sangat dibutuhkan siswa dalam pembelajaran PKN. Nah, di soal nomor 8 ini yang bukan termasuk indikator penting untuk menyusun penilaian pembelajaran PPKN pada siswa adalah yang D. Kecerdasan. Kecerdasan ini tidak termasuk dalam indikator tersebut. Lanjut soal nomor 9. Contoh pelanggaran norma kesusilaan di sekolah adalah A. Siswa mencontek ketika ujian namun tidak diketahui orang lain, maka dia akan merasa bersalah pada diri sendiri. B. Berkata kasar pada guru kemudian dijauhi siswa yang lain. C. Membuang sampah sembarangan, akhirnya dihukum menyapu halaman. D. Mencuci benda berharga di sekolah kemudian dikeluarkan dari sekolah. E. Mencoret-coret tembok sekolah kemudian dihukum mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 3 kali. Jawaban yang benar adalah yang A. Siswa mencontek ketika ujian namun tidak diketahui orang lain, maka dia akan merasa bersalah pada diri sendiri. Norma kesusilaan adalah aturan yang datang atau bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, malu, menyesal, dan sebagainya. Jadi contoh yang sesuai dengan sanksi pelanggaran di sekolah adalah siswa mencontek ketika ujian namun tidak diketahui orang lain, maka dia akan merasa bersalah pada diri sendiri. Jawaban yang benar itu yang A. Lanjut soal nomor 10. Prinsip demokrasi didasarkan pada rule of law kecuali A. Tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, B. Adanya kedudukan yang sama dalam hukum, C. Hak asasi manusia dijamin undang-undang, D. Adanya musyawarah mufakat, E. Hak asasi manusia dijamin keputusan pengadilan. Di sini yang bukan itu adalah yang D. Adanya musyawarah mufakat. Bahwa prinsip-prinsip demokrasi didasarkan pada rule of law ada 3, yaitu apa aja? Ada 1. Tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. 2. Adanya kedudukan yang sama dalam hukum. 3. Hak asasi manusia dijamin undang-undang serta keputusan pengadilan. Jadi yang bukan prinsip demokrasi berdasarkan rule of law adalah adanya musyawarah mufakat. Jadi jawaban yang bukan termasuk itu yang D.